Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 589 ayat 1. Kau Bapa yang
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari kitab Wahyu 3 ayat 11, begini bunyinya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat diundang berdiri. Jangan keraskan hatimu, akuilah kesalahanmu, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan kau tolak kasihnya, supaya kau selamat. Semua dosa, kejahatan jangan lagi kau lakukan. Bertobatlah pada Tuhan. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 260 ayat 4. Hanya Yesuslah perlindunganku, harta sumber kehidupanku, roda jiwa seluruh hidupku, ku serahkan pada Tuhanku. Ku serahkan pada Tuhanku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Roma 13 ayat 12 hingga ayat 14. Kita baca secara bergantian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan ayat 3. Sujud padamu, penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Jemaat diundang berdiri. Kau sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 539 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Advent keempat hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 60 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenaan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua mengakui bahwa jalan hidup kita sering tidak mulus, bukan? Tetapi sering penuh dengan masalah dan juga derita. Dan tidak jarang semuanya itu bisa membuat hidup kita semakin serasa gelap gulita. Karena kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dan tidak sedikit orang yang dibuatnya menjadi gila, stres,
bahkan ada yang bunuh diri. Mereka memberikan hidupnya dikubur oleh masalah dan derita itu. Bila di antara saudara-saudaraku pendengar khotbah ini sekarang ada yang sedang mengalami kegetiran hidup atau sedang berbeban berat, ditimpa oleh masalah besar yang sedang menggelapkan hidupmu, saudaraku, firman Tuhan hari ini menyerukan kepadamu, bangkitlah, bangkitlah. Tentu bila dikatakan bangkitlah, ucapan tersebut pasti diucapkan kepada orang yang sedang terpuruk. Itulah yang diucapkan Allah kepada Israel yang sangat terpuruk oleh hukuman Allah akibat dosa mereka. Kota mereka sudah ditaklukkan, bait Allah di Yerusalem sudah menjadi reruntuhan, hampir tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Sehingga mereka di ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi sekarang kepada orang terpuruk seperti itulah Tuhan melalui nabinya menyerukan, bangkitlah. Karena di ayat 3-6 Tuhan memberitakan bahwa Tuhan sedang bertindak untuk memulihkan keadaan mereka. Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk mengangkat mereka dari keterpurukan. Tetapi dari mereka diminta juga kemauan, keaktifan untuk menerima uluran tangan Tuhan tersebut. Saudara-saudaraku, itulah juga seruan Tuhan kepada kita yang sedang terpuruk oleh ragam masalah. Karena itu saudaraku, apapun keadaanmu saat ini, walaupun terasa seperti tidak ada lagi harapan, atau semuanya terasa gelap gulita karena begitu rumitnya persoalan masalah yang saudara hadapi, mari dengarkan seruan Tuhan hari ini, bangkitlah. Seruan ini juga seruan Allah untuk saudara. Seorang politisi Australia bernama J.M. Power pernah menyemangati dengan mengatakan, jika kamu ingin mimpimu menjadi kenyataan, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bangkit, bangkit. Karena itu saudaraku, mari bangkitlah, ulurkan tanganmu, sambut tangan Tuhan yang akan mengangkatmu dari segala keterpurukanmu. Pasti Tuhan mampu mengangkatmu dan memulihkanmu kembali. Saudara-saudaraku, itulah nikmatnya selalu menyembah Allah Yahweh yang sudah datang di dalam Yesus. Dia adalah Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita terpuruk. Ketika kita terpuruk, Tuhan membangkitkan harapan dan semangat kita dan mengatakan, bangkitlah, aku akan menolongmu. Ketika kita menghadapi persoalan yang sepertinya tidak memiliki titik terang untuk diselesaikan, atau ketika kita menghadapi keadaan tanpa harapan atau masalah yang sangat gelap, hari ini kita diyakinkan saudaraku bahwa ketika itulah Tuhan akan bertindak memberi jalan keluar, menghidupkan pengharapan kita kembali. Dan yang paling menggembirakan saudaraku, seruan ini ditujukan kepada semua manusia yang berdosa. Dosa itulah yang membuat hidup kita penuh dengan kegelapan. Dan sampai hari ini iblis itu terus menaburkan racunnya untuk merusak kehidupan kita, menggelapi hidup kita sehingga semuanya menjadi gelap gulita. Iblis merusak rumah tangga, merusak integritas, menggoda kita melakukan kejahatan, merusak pergaulan, dan lain-lain dan lain-lain. Itu membuat dunia kita semakin gelap. Dan mungkin saudaraku, di antara kita pendengar juga ada yang pernah terpuruk karena jatuh ke dalam dosa yang sangat memalukan. Dan dalam keadaan seperti itu, si iblis sering datang terus menuduh kita, sehingga kita semakin terpuruk.
Dosa-dosa masa lampau yang belum kita selesaikan dengan Tuhan akan terus menghantui kita, membebani kita, bahkan menakut-nakuti kita. Tidak jarang itu membuat orang menjadi stres, menjadi gila, atau menjadi putus asa. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan kita menyerukan kepada semua orang yang pernah berdosa, bagaimanapun beratnya dosanya, Tuhan menyerukan, bangkitlah. Mengapa? Karena Tuhan sedang mengutus seorang juru selamat, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Dialah yang akan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dialah terang dunia yang akan mengusir segala kegelapan akibat dosa-dosa kita. Yohanes 8 ayat 12. Karena itulah Yesus sendiri hari ini mengatakan kepada kita, bangkitlah. Saudara-saudaraku, seruan ini sungguh-sungguh menggembirakan, bukan? Terutama bagi kita yang sedang lemah imannya, yang lemah pengharapannya karena masalah yang bertubi-tubi tadi, karena masalah keluarga, masalah studi, masalah bisnis, masalah pacaran, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan lain-lain. Yang membuat hidup ini serasa sangat-sangat gelap. Mari saudaraku, dengarkan seruan Tuhan hari ini. Beri telinga dan hatimu kepada seruan Tuhan ini. Ingatlah, keadaanmu sekarang bukanlah akhir dari hidupmu. Mungkin saudara berada dalam keadaan yang sulit karena satu kesalahan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus memerintahkan saudara, bangkitlah. Sebab kalau saudara mau bangkit, Tuhan Yesus juga akan bangkit untuk saudara. Dan bila Allah bangkit, maka yang mustahil bisa menjadi mungkin. Karena itu jangan pernah, tidak boleh menyerah. Sebab kita bukanlah pecundang, tetapi kita di dalam Kristus adalah pemenang. Amin. Seorang pemenang mungkin pernah kalah satu kali, tetapi tidak pernah menyerah. Karena itu saudaraku, mari bangkitlah dari kegagalanmu, dari kesalahan, dari dosa masa lampaumu. Karena sesuatu akan terjadi dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus yang lahir itu akan memulihkanmu. Saudara-saudaraku, yang Tuhan butuhkan dari kita yang terpuruk adalah harus mau bangkit. Harus mau seperti yang terjadi di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8 itu. Di mana seorang sakit sudah tergeletak di sana selama 38 tahun. Sangat menyedihkan, tidak ada yang membantu, tanpa harapan. Tetapi Yesus datang menjumpai dia dan memberi dia perintah. Bangkitlah, angkatlah tikarmu. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia mau bangkit, tentu dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, langsung saudaraku, tidak lama, tidak menunggu besok, tetapi langsung saat itu keadaannya berubah total. Dia sehat dan berjalan. Karena dia mau bangkit. Karena itu saudaraku, apapun keadaan kita, bila kita mau bangkit melakukan perintah Yesus yang mengatakan bangkitlah, maka mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan mengubah seluruh hidup kita. Penyakit akan meninggalkan kita, ketakutanmu akan lenyap, segala masalah akan meninggalkanmu. Walt Disney pernah mengatakan begini, segenap mimpi kita atau segenap yang kita harapkan akan menjadi kenyataan bila kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya, yaitu dengan bangkit. Bangkitlah saudaraku. Pasti sesudah itu hidup kita akan menjadi terang. Karena terang Tuhan Yesus akan menerangi seluruh hidup kita. Dan hidup di dalam terang itulah yang membuat hidup kita
menjadi penuh dengan sukacita. Namun saudara-saudaraku, setelah kegelapan kita diganti menjadi terang oleh Tuhan Yesus, selanjutnya kita diberi tugas. Tugas kita adalah menjadi teranglah. Orang yang sudah menerima Yesus menjadi terang dalam hidupnya harus menjadi terang bagi sekitarnya. Seperti topik minggu ini. Lihat saudaraku, di sekelilingmu dunia kita sedang sangat-sangat membutuhkan dan menunggu kehadiran kita. Mengapa? Karena dunia kita sekarang sedang diliputi oleh kegelapan. Dan untuk itulah kita ditugaskan ketika Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 14 sampai 16 dan 16 ayat yang sangat terkenal itu. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudaraku, pertanyaannya bagaimana saya bisa menjadi terang? Karena kita ini adalah orang berdosa. Agar bisa menjadi terang bagi dunia saudaraku, kita harus mau terus menghadapkan diri kita kepada Tuhan Yesus, Sang Terang ajaib itu. Dengan itulah kita bisa bersinar. Kita bisa menjadi terang. Karena kita memantulkan terang Kristus kepada dunia ini. Sehingga kegelapan mereka juga terusir. Karena itu agar kita bisa menjadi terang bagi dunia ini saudaraku, itu tidak boleh asal menjadi bernama Kristen. Oh tidak. Tetapi harus seorang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa memancarkan cahaya, memancarkan terang Kristus itu. Mari kita mulai dari hal yang kecil saudaraku. Kita sudah menjadi terang bila kita hidup jujur di tengah dunia yang penuh korupsi, yang penuh penyalahgunaan jabatan ini. Bila kita bekerja dengan rajin, dengan tulus, dengan disiplin, dengan penuh dedikasi dan produktivitas yang tinggi di atas rata-rata, kita sudah menjadi terang. Kita juga sudah bisa menjadi terang bila kita mau hidup sederhana, supaya kita bisa berbagi dengan sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Kita sudah bisa menjadi terang bila kita mau hidup di dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak arogan, tetapi kita lemah lembut, ramah. Dan yang paling sederhana saudaraku, kita bisa menjadi terang bagi sesama bila kita mau tersenyum. Bila wajah kita penuh dengan senyum, maka itu akan menjadi lampu yang terang bagi mereka yang sedang bersedih, yang sedang kalut, yang sedang galau. Kita menjadi terang bila kita mau menjadi sahabat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, kita tahu syair Kidung Jemaat yang mengatakan bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Karena itu mari berusahalah menjadi terang. Berusahalah sekuat mampumu bersinar bagi orang lain. Terutama menjelang Natal ini. Bapak Pendeta Dr. Jan Aritonang pernah menuliskan begini. Tidak pantas siapapun merayakan Natal bila di dalam kehidupan bangsa itu masih terlihat berbagai manifestasi kuasa kegelapan, termasuklah korupsi, kemelaratan, ketidakadilan, penindasan, terorisme, dan lain sebagainya. Dalam keadaan inilah sangat perlu kehadiran kita semua sebagai terang. Karena itu saudaraku, hari ini kita diajak, biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyerukan dan mengajak semua orang yang terpuruk. Bangkitlah dari kegelapanmu. Karena Yesus Sang Terang Dunia
sudah datang untuk memulihkanmu. Berikan tanganmu, sambutlah dia. Dan setelah itu saudaraku, mari bangun dirimu menjadi terang bagi sekitarmu. Dengan demikianlah maka dunia ini menjadi dunia yang menyenangkan bagi kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Karena Engkau mau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi terang yang mengusir segala kegelapan hidup kami. Di dalam Yesus semua kegelapan kami dan kegelapan dunia telah diusir. Ya Tuhan, bantulah kami dengan roh-Mu, agar kami semua mau bangkit menerima Yesus terang ajaib itu. Sehingga semua kegelapan kami dibuang, hidup kami dipulihkan. Dan kuatkanlah kami menjadi terang bagi sesama kami yang sedang dalam kegelapan, agar mereka juga dipulihkan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Persiapkanlah hati dan hidup kami menyambut Yesus agar lahir dalam hidup kami. Biarlah melalui perayaan Natal yang akan kami rayakan, hidup kami seluruhnya menjadi persembahan bagi Yesus. Kami mau hidup seperti Yesus, sehingga kami bisa bersinar bagi sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam keluarga kami, dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan. Berkati jugalah kesehatan kami. Sertailah kami dalam setiap derap langkah hidup kami. Tuntun kami dengan roh-Mu agar hidup kami tetap menjadi pujian bagi nama-Mu. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah para hamba-Mu, terutama para penginjil. Berilah mereka kuasa-Mu agar firman yang mereka beritakan bisa semakin luas dan berkuasa mengubahkan setiap hati agar bertobat bagi Yesus. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan HKBP yang baru dilantik. Berilah hikmat-Mu agar melalui kepemimpinan mereka usaha pekabaran Injil di HKBP semakin maju dan iman jemaat-Mu semakin bertumbuh. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya datanglah Immanuel, kunjungi umat Israel. Umat-Mu telah menantimu, mengharap Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai datanglah Kau Tuhanku, sembuhkanlah deritaku. Umat-Mu selamatkanlah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati, karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosa. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikanlah dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penetua, bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaatnya. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangilah mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati.